Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Rianul Najma Channel. Hari ini kita lagi Zoom. Mau buka puasa bersama nantinya. Serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas izin dan nikmatnya lah kita dapat bertatap muka dalam acara syiar Ramadan virtual ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri teladan kita, sang pemberi syafaat kita nanti di akhir zaman, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk golongan dari orang-orang tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tadarus Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti yaitu dongeng Islami dan siraman rohani, dan yang terakhir doa penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran ini acara kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan olehnya. Ala hazihi niyah wa la likulli niyatin shalihah wa la hatin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu tadarus Al-Qur'an yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG. Kepada Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhu, MSI, dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Insinyur Tarkim Suyitno dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Melita, Ibu Neneng Hirnawati, SPD, beserta Wakil Bapak Zarkasi Ahmad SAG. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Korlas dan para orang tua wali murid, anak-anakku kelas 6, 5, 4, 3, dan 1 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, serta orang tua wali murid yang ikut serta dalam acara syiar Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, limpahan puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Sehingga pada kesempatan hari ini, di hari Jumat, hari yang ke-25 insya Allah di bulan Ramadan, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini untuk mensiarkan agama kita, yaitu agama Islam, di syiar Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai di akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada saat ini Pak Guru mendapatkan jatah tugas yaitu membimbing tadarus. Untuk itu pada anak-anakku semua disiapkan Al-Quran atau juz amanya. Kita akan membaca surah At-Takatsur sampai surah yang terakhir yaitu An-Nas. Untuk itu kepada siswa-siswi dipersiapkan dulu
Qur'annya atau juz amanya. Sambil menunggu mencari surat Al-Takasur, Pak Guru akan bacakan di antara manfaat membaca Al-Quran adalah nanti Al-Quran akan menjadi syafi'an, yaitu penolong bagi kita di yaumil akhirah, di hari kiamat nanti. Untuk itu kepada kita semua, mari selalu membaca Al-Quran, membaca dimulai dari ta'awuz, kemudian basmalah, Al-Fatihah, kemudian kita baca basmalah kembali dan membaca surat At-Takasur. Ya, mulai hitungan ketiga kita mulai. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masuk ke surat At-Takasur, dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhradah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
لهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, telah kita baca Al-Quran surat At-Takatsur sampai surat An-Nas. Mari kita lazimkan membaca Al-Quran setiap hari, jangan sampai ketinggalan di hari-hari kita. Dari Pak Zen, alhamdulillah kita tutup dengan baca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG yang telah memimpin tadarus Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi kita yang membacanya akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dari yang kita baca tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Neneng Hernawan SPD. Kepada Ibu Neneng Hernawan SPD kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala, saya lanjutkan kembali. Yang saya hormati Ibunda kita, Ibu Pengawas Pendais Kecamatan Pasar Minggu, Ibu Haja Ade Titin Gumanti MA. Terima kasih atas kehadiran Ibu di virtual ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Indra Mulyana MPD selaku narasumber kegiatan sore hari ini, juga pengurus komite SD Prita serta para orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berkesempatan mendampingi putra-putrinya untuk kegiatan Syiar Ramadan virtual ini, serta yang Bu Guru banggakan seluruh siswa-siswi SD Prita kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah walaupun dengan ada kendala pembatas jarak yang memisahkan kita, namun dengan virtual ini kita bisa melaksanakan silaturahim kita. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir pada virtual ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Kepala SD Prita ingin menyampaikan yang pertama,
Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para undangan dari Bapak Ketua Umum, Ibu pengawas kita, dan juga narasumber kita atas kehadirannya, kesempatan hadirnya pada virtual ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan, kegiatan Syiar Ramadan memang selalu rutin kami programkan setiap tahun. Namun untuk tahun ini kami mengadaptasi dengan kondisi pandemi sehingga kami adakan secara virtual. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mensupport khususnya internetnya atau sinyalnya di rumah dengan baik. Kemudian atas nama sekolah kami keluarga besar SD Pelita, Bapak, Ibu guru, serta karyawan SD Pelita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mohon kami dimaafkan atas kesalahan-kesalahan kami selama 1 tahun kebelakang kami mendidik putra-putri Bapak Ibu semua. Banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan dalam kami memberikan pelayanan kepada anak-anak, juga kepada para orang tua. Oleh karena itu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, atas nama sekolah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Hari Fitri yang kita nantikan ini, kita terima dengan kebahagiaan dan keberkahan. Semoga pula setelah Hari Fitri ini, insya Allah kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian yang Ibu Guru sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Hernawati SPD atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, kami minta kesediaannya kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Mujahid Pegawai Pertanian, yaitu Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung, MSI. Untuk para hadirin dan anak-anak diminta kesediaan waktunya sekitar 7 menit saja untuk mendengarkan pesan-pesan yang beliau sampaikan nanti. Kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung, MSI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersyukur pada setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, dan setiap kedipan mata kita. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita tentu harus selalu menghaturkan, menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kemudian Ibu Pengawas Pendidikan Islam, Ibu Ketua Komite Pendidikan, para guru SD Pelita Pasar Minggu, saya lihat juga ada Pak Tarkin, kemudian juga para guru, dan yang saya sangat cintai, saya sangat banggakan adalah para siswa-siswi SD Pelita Pasar Minggu beserta keluarga. Marilah kita mengisi acara ini dengan penuh hikmat nantinya, karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Saya hanya ingin menyampaikan 2 poin hikmah daripada bulan puasa. Yang pertama adalah bahwa bulan puasa itu yang mengetahui ibadah puasa kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang tua di samping kita, teman di samping kita tidak tahu kalau kita puasa atau tidak. Karena bisa saja kita sembunyi-sembunyi membatalkan kita puasa, ya.
Jadi apa maknanya? Bahwa puasa itu mendidik dan mengajarkan suatu moral yang sangat tinggi nilainya, yaitu kejujuran. Ya, kejujuran. Semua kalau diawali dengan kejujuran, insya Allah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, al-kasibu majanibul imani. Jadi kebohongan itu menjauhkan kita dari keimanan. Jadi jangan pernah berlaku tidak jujur, termasuk dalamnya adalah bohong, ya. Jadi bohong, anak-anak, ini kita tidak boleh bohong kepada siapapun juga, terutama kepada orang tua, ya, kepada guru, kepada teman-teman, dan kepada diri sendiri. Kita tidak boleh bohongi diri sendiri, ya. Jadi itu hikmah yang paling mendasar di dalam ajaran puasa. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, sebetulnya puasa ini hikmahnya yang kedua adalah mengajarkan kepada kita untuk empati. Apa artinya? Memahami kesedihan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, seagama, yang seagama dan tidak seagama tentunya juga, bahwa kita diajar untuk merasakan bagaimana mereka merasakan setiap hari sulit, misalnya makan, ya. Untuk makan satu hari sulit, kita disuruh berpuasa supaya bisa merasakan bagaimana kalau kita tidak makan satu hari. Mereka itu mungkin 1 bulan, bahkan mungkin 2-3 hari tidak makan, ya. Itu kita harus memahami apa maknanya. Itulah sebabnya kita di dalam bulan puasa ini diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat, berbagi. Jadi ini berbagi ini harus dibiasakan. Anak-anakku sekalian harus membiasakan berbagi kepada terutama kepada orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Jadi saya itu 2 hikmah, masih banyak hikmah yang lain tentunya. Tapi saya ingin mengapresiasi kepada SD Pelita Pasar Minggu ini yang menggelar acara ini, dan saya lihat pesertanya cukup banyak, ya, 450 lebih. Ini adalah suatu kebanggaan yayasan karena yayasan ini tergantung kepada unit-unit kerja, yaitu sekolah dan masjid kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh SD Pelita Pasar Minggu ini bisa direplikasi oleh sekolah-sekolah yang lain. Kebetulan di sini ada Pak Tarkim, ya, sebagai Kepala Bidang Pendidikan. Ini bagus dikeluarkan. Nanti kan diisi dengan acara menanamkan makna atau hikmah daripada Ramadan ini dengan suatu metode yang mungkin agak berbeda dari biasanya, melalui dongeng atau cerita atau apapun juga, simulasi dan sebagainya. Ini sangat menarik karena itu bisa direkam di dalam otak kita, dicerna oleh pikiran kita, dan kita selalu akan mengingatnya. Itulah kelebihan dongeng, ya. Dongeng. Jadi dongeng itu tidak hanya sebagai hiburan, tapi makna dan hikmah yang ada di dalamnya nanti akan disampaikan oleh Pak Indra Mulyana. Ini diresapi, ya, diresapi. Terima kasih Pak Indra bisa berbagi kepada anak-anak kami, ya, sekolah SD Pelita Pasar Minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak akan sampaikan itu dicatat sebagai ibadah, dan yang paling penting adalah itu diresapi oleh para siswa-siswi SD Pelita. Saya kira pesan saya, anak-anakku sekalian, dan kita semua ibu dan dewasa, tidak ada salahnya kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Indra, karena tidak ada istilah berhenti belajar. Belajar setelah sampai ke liang kubur. Tidak kita harus belajar sampai ke liang kubur. Tidak ada endingnya itu belajar. Jadi sebetulnya Pak Indra ini nanti akan menyampaikan juga nyentil-nyentil juga kita yang sudah tua, ya, dengan dongeng-dongeng yang bisa kita simak ke depan. Saya kira selamat mengikuti kegiatan syiar Ramadan ini. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini, tapi juga akan tetap diaplikasikan nanti ke depan. Dengan demikian ada manfaat dari kegiatan ini,
terutama bagi anak-anakku sekalian. Kemudian juga kita juga di yayasan dan juga di sekolah. Yayasan akan mendukung terus kegiatan yang seperti ini, karena salah satu visi kita di dalam yayasan adalah bagaimana ikut membagi kebahagiaan, membagi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang jajarannya yang telah memprakarsai acara ini. Saya dengar ini dilakukan setiap tahun. Kalau bisa jangan hanya satu kali, ya, bisa 2-3 kali, karena bulan puasa itu hanya satu bulan 1 tahun, ya. Itu kalau bisa juga jangan hanya bulan puasa, tapi di luar bulan puasa juga dilakukan. Saya kira itulah pesan saya kepada anak-anak sekalian, kepada teman-teman yang ada di SD Pelita. Kita bersyukur juga hadir ini pengawas dan ketua komite, ya. Dalam acara ini saya kira ini lengkap, paripurna kehadiran semua jajaran SD Pelita Pasar Minggu. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf dan selamat mendengarkan ceramah dari Pak Indra Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Iskandar Adinu MSI atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, tidak lain dan tidak bukan adalah dongeng Islami dan siraman rohani serta doa tutup. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Indra Mulyana MPD atau biasa disapa dengan Kain. Namun sebelum itu, izinkan kami membacakan profil beliau. Beliau lahir di Bogor tanggal 23 November tahun 1985, sudah menikah dan memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Kepala SDIT Al-Barkah, bidang kesiswaan. Aktivitas beliau sebagai konsultan pendidikan, trainer pendidikan, seorang narasumber kegiatan-kegiatan parenting. Beliau juga seorang founder Sahabat Keluarga Muslim, pengisi acara di Wesal TV, dan kegiatan-kegiatan ceramah di dunia anak lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama dongeng Islami, siraman rohani, dan ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz Indra Mulyana alias Kain. Dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Faiz, Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sehat semuanya teman-teman? Yang ada di rumah. Wah, kalian lihat nih, ada 457 juta. Woi, hebat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu teman-teman, yuk teman-teman semuanya. Ini hebat, keren, mantap. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, sama-sama kita jawab teman-teman ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama Kain hormati guru kita, orang tua kita, yakni Ketua Yayasan Profesor Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhu MSI, dan juga Insinyur Tarkim Sujitno selaku Kepala Pendidikan Yayasan. Yang Kain hormati juga pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu, Ibu Hajah Ade Titin Gumanti MA. Kemudian yang Kain hormati juga, Masya Allah nih ibu kita yang hebat nih, yang super, yakni Ibu Kepala Sekolah SD Pelita Jakarta, yaitu Ibunda Neneng Hernawati SPD, dan segenap pengurus yayasan, segenap pengurus sekolah, ayah, bunda yang menemani anandanya hari ini. Salam hormat, salam kenal, sukses selalu untuk menjadi orang tua. Dan wah, keren nih. Dan yang Kain cintai, yang Kain salut, anak-anak hebat SD Pelita Jakarta. Teman-teman, hari ini Kain senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat.
Teman-teman senang nggak ketemu Kain? Senang. Senang nggak? Pasti senang. Biasanya kalau udah ketemu sama Kain, nanti Bobo biasanya nyak. Kenapa? Karena dalam mimpinya ketemu Kain. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha. Sebelum aku, teman-teman tahu nggak? Aku hari ini ingin bagi-bagi kisah buat teman-teman. Nah, nanti kisahnya pasti ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum aku mau berkisah, teman-teman, aku punya ice breaking dong. Yuk, angkat tangan kanannya semuanya teman-teman. Yuk, ayah, bunda, kemudian guru-guru kita boleh angkat tangannya semuanya, angkat tangannya. Diputar, putar, 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 pegang jidat. Ada yang pegang hidung. Jidatnya pindah dari jidat ke hidung. Nanti sebelum. Sekarang lagi kita putar-putar, putar-putar-putar, putar-putar-putar, pegang telinga. Ada yang telinganya di atas. Nanti gimana, teman-teman, kalau telinganya pindah ke atas? Kalau lagi mandi, masukkan telinganya. Sekali lagi teman-teman. Ayo buat nih. Yuk, sekarang diputar-putar, 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 pegang mata. Ada yang pegang dagu. Selamat buat teman-teman yang tadi 3 mana 3 ini berapa nih? Temen ya? Aku. Yang tadi 3 kali percobaan sudah benar hebat. Dapat hadiah dari KI. Ucapan terima kasih. Baik teman-teman yang soleh dan soleha. Sebelumnya aku mau kenalan dulu, boleh nggak? Mau kenalan dulu, boleh nggak? Boleh ya? Teman-teman, aku namanya Kain. Dipisah ya. Kain. Ada spasinya. Jangan digabung. Nanti kalau digabung, kain. Emang kain sarung. Ya. Teman-teman, aku kesehariannya itu mengajar yang tadi disebutkan oleh guru kita, oleh Ustadz Faiz ya. Nah, kemudian aku juga, teman-teman, sering sekali ketemu sama anak-anak hebat di Pulau Jawa ini, di Jawa Barat, aku sering sekali. Nah, karena teman-teman yang hebat dan yang soleh, sore hari ini sambil teman-teman nih berbuka puasa, aku akan temenin teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau tanya, nanti kalau aku tanya apa kabar anak hebat, jawabannya luar biasa, sehat, semangat. Oke, siap? Kalau aku tanya, apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, hebat. Alhamdulillah, luar biasa, semangat, hebat. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, hebat. Baik. Siapakah nama Tuhanmu yang satu? Allah. Ulangi lagi. Siapakah nama Tuhanmu yang satu? Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Siapa nama Tuhanmu yang satu? Allah. Siapa nama Rasulmu yang mulia? Muhammad. Betul, Nabi Muhammad. Siapa nama Rasulmu yang mulia? Muhammad. Hebat, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Rasul mulia, hebat juga perilakunya. Kemudian sekarang aku mau nanya lagi. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Hebat, Al-Quran.
Al-Quran harus dibaca, Al-Quran diamalkan. Apa nama kitabmu yang mulia? Al-Quran. Hai, mantap sekali. Baik teman-teman, hari ini aku akan berkisah. Tapi aku nggak sendirian teman-teman. Ada teman aku yang selalu menemani aku teman-teman. Keliling kemana aja nih selalu ikut. Kahim di mana? Kahim. Teman-teman, kayak ada suara ya. Coba kita dengar. Kahim. Kayak ada yang suara manggil Kahim. Ya. Coba kita dengar lagi. Kahim. Kayak ada yang memanggil kita ya. Siapa ya teman-teman semuanya? Jadi penasaran, salah di sini. Oh, di sini ngumpil ya. Di sini nih. Penasaran siapa yang manggil aku ya? Aku jadi penasaran nih teman-teman. Kira-kira siapa yang manggil aku? Jangan-jangan yang panggil aku teman aku Losir. Coba teman-teman kita panggil namanya, teman aku namanya Losir. Losir. Yuk sama-sama. Losir. Iya. Losir. Iya. Losir. Iya. Gimana teman-teman? Coba teman-teman panggil yuk. Losir. Jadi dibantu sama posnya. Kita panggil lagi teman-teman. 1, 2, 3. Losir. Ini aku. Teman-teman. Ini aku namanya Losir. Sir, kamu dari mana aja sih, Sir? Sini saya geser. Oke, teman-teman. Ini nih teman-teman. Ini teman aku. Namanya siapa? Losir. Losir namanya. Oke. Baik, Losir. Hari ini kita diundang oleh teman-teman. Teman-teman dari mana, Kak? Itu ada teman-teman Kain tuh dari SD Pelita. SD Pelita? Iya. Perasaan aku pernah dengar SD Pelita Kain. Jangan kebuka, belum gue sebutin. Dibilangin, aku tahu SD Pelita di mana. Loh, kamu sudah tahu toh ganteng? Iya dong. Di mana? Itu ada di Pasar Minggu di daerah Jakarta. Kamu sudah pernah ke sana? Aku lihat di Google. Oh, pantesan. Sir, hari ini kita akan berkisah, Sir. Berkisah? Tuh, lihat teman-teman kita. Ini sudah banyak, Sir. Ini aku kasih tahu ke kamu nih. Sebentar ya, aku kasih tahu nih ke kamu nih. Banyak kan? Banyak sekali, Kain. Coba lihat lagi tuh. Oh, sudah ada 19 tuh, 19 halaman. Siswanya berapa, Kain? Yang hadir lihat. Yang hadir ada 454. Bacanya bukan 454, 454. Iya betul, tapi nggak pakai H juga. 454. Wah, keren. Waduh, ini luar biasa nih. Ini yang paling banyak kayaknya yang online ya. Yes. Tapi Kain, aku boleh nanya nggak? Nanya apa?
Ini loh Kain, kok itu orang-orang bisa pada masuk ke komputer? Itu teman-teman kita bukan masuk ke komputer loh sih. Terus jadi teman-teman kita di rumah itu pakai aplikasi Zoom. Oh, Zoom. Kamu tahu Zoom? Enggak. Jadi, Zoom itu aplikasi, dia bisa diinstal dulu di laptop, dia bisa diinstal dulu di handphone, kemudian nanti ya itu bisa nge-zoom sama kita, bisa video dari jarak jauh kayak kita nih. Kayak kita yang ganteng-ganteng nih kelihatan di sana sama teman kita. Hah, bener. Hebat nih ya. Ini namanya teknologi kayak. Yes, itu manfaat teknologi. Sir, tadi aku sudah kenalan sama teman-teman tuh. Itu lihat. Wah, ini ganteng-ganteng saya. Yang cantik soleha juga ada. Oh iya, yang cantik soleha juga ada. Sir, kamu sapa dulu deh teman-teman kita. Hah? Emang lu disapa sama kakak? Udah, tapi giliran kamu. Hah? Bukannya diwakilin sama kakak? Nggak enak sih. Kan kamu belum menyapa. Nanti kalau aku wakilin kamu nggak sopan. Oh ya. Sapa, kasih salam. Siap. Sapa, salam teman-teman. Bukan begitu sapanya. Maksud sapa itu bikin salam dulu. Assalamualaikum. Bikin salam dulu. Ya, sana-sana. Bikin salam dulu. Assalamualaikum. Bukan maksudnya buat bikin salam itu kamu buat salam dulu. Ucapin salam. Ucapin. Oke, siap. Assalamualaikum, ucapin salam. Bukan, udah sampai assalamualaikum aja. Jangan ucapin salam. Siap? Oke. Siap kalau gitu mah atuh. Ya, ingat apa? Salam teman-teman. Ya. Salam teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, maksud aku tuh begitu. Oh ya, maksud aku tuh begitu teman-teman. Aduh. Nah sekarang gini, kamu ikutin aku, siap? Oke. Aku ajarin bagaimana memberikan salam kepada anak-anak hebat. Ya teman-teman semuanya ya. Izin Kain mau mengajarkan Losir untuk mengucapkan salam kepada teman-teman yang hebat. Oke? Ke sana, ke teman-teman kamu, bukan kamu. Aku bukan nanya ke kamu. Hah? Terus kalian nama siapa? Itu teman-teman kita di sana. Oh. Ikutin aku. Ya, ikutin aku. Siap? Asal. Kok kamu duluan? Aku duluan. Aku dulu, kan tadi aku bilang aku dulu baru kamu, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yes, Losir sudah bisa. Yes, Losir sudah bisa. Kok ngikutin aku? Aku ngasih contoh ke kamu. Kok jadi ngikutin aku sih? Aku ngasih contoh doang. Maksudnya, kamu ikutin aku. Aku mau mengajarkan sama kamu salam. Aku mau mengajarkan kepada kamu salam. Ikut-ikutan. Teman-teman, gimana nih? Teman-teman, gimana nih? Udah.
jangan ikutin aku dong. Jangan ikutin aku dong. Teman-teman, maaf nih. Losir emang begini dia. Kalau diajak kemana-mana begini. Hidung aku. Mana hidungnya? Oh, maaf ganteng ya. Jadi Sir, kamu gak usah ngikutin aku lagi. Oh, aku kira aku suruh ngikutin Kain. Makanya aku ikutin. Enggak lah Sir. Nah Sir, sekarang kamu tadi sudah salam. Sekarang sapa dulu teman-temannya. Siap? Sekarang? Besok. Oke kalau besok. Itu sapa? Katanya besok. Sekarang. Tadi katanya aku nanya sekarang apa besok. Kayaknya jauhnya besok. Kamu ngerti dong, kan kita acaranya sekarang, bukan besok. Cep. Kamu itu masih disapa dulu teman-temannya. Oke Kak, aku sapa deh. Kasihan lihat Kain nangis. Enak aja. Ya sapa. Teman-teman, apa kabarnya? Sehat? Luar biasa tuh. Teman-teman, kenalin, nama aku Losir. Tapi jangan dari belakang teman-teman manggilnya. Kalau dari belakang, itu nama aku nama makanan. Coba tebak makanan apa? Kalau aku namanya Losir, coba teman-teman baca nama aku dari belakang. Aku tahu. Ya teman-teman yang jawab, Kain mah diem aja. Ya, apa teman-teman? Oh iya, hebat. Nama aku kalau di belakang dipanggilnya kayak makanan. Namanya risol. Kalau dibalik, Losir. Kalau dibalik lagi, risol. Teman-teman, aku ganteng nggak? Nggak. Hah? Kok kayak yang jawab? Kan aku nggak nanya sama kakak. Teman-teman, aku ganteng nggak? Iya sih, kan aku ganteng kata kakak kos juga. Lagi. Sana lagi. Sapa teman-temannya. Teman-teman, hari ini berpuasa semuanya? Wih, hebat. Teman-teman harus berpuasa. Kenapa? Karena 3 amalan yang kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita ketika tadarus Quran. Jadi kalau teman-teman baca Quran nanti akan dapat syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman rajin sholawat kepada Nabi Muhammad, nah teman-teman itu bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu mendapat syafaat. Betul Kain? Yes. Mantap, hebat. Kain kasih hadiah. Nggak mau hadiahnya. Emang kenapa? Nggak mau hadiah dari Kain? Paling-paling ucapan terima kasih karena menjawab. Kamu hafal? Iyalah. Oh iya. Baik teman-teman. Losir ini sering ya kita sohib ya. Kita sering keliling mana sih? Keliling pintu. Pintu. Maksudnya? Maksudnya Kak, keliling pintu itu kan sekolah-sekolah, masjid, instansi. Apalagi yang pernah kita datengin Kak? Kampus ya pelatihan. Iya, kampus itu kan ada pintunya. Jadi kita keliling pintu. Betul juga. Yes, buat Losir. Hebat. Siapa dulu aku pinter? Hey, enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong. Oh iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh sombong ya Kak? Yes, kita nggak boleh sombong Sir. Kenapa? Karena kata Allah,
orang yang sombong itu tidak boleh masuk surga. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan begitu ya, Sir ya? Betul, Sir? Iya. Dalam sebuah hadisnya kayak. Yes. Gimana hadisnya, Sir? Aku nggak hafal kok. Nah, artinya gimana artinya? Artinya gini, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sombong. Hebat. Sir, kita langsung aja Sir ya. Sudah lama nih kita sudah cuap-cuap, sudah kenalan sama teman-teman yang hebat di SD Pelita. Kita akan mulai kisahnya. Mau nggak? Siap. Kisah mengenai apa, Kak? Nah, teman-teman, hari ini Kak In akan berkisah bersama lo, Sir. Mengenai apa, Sir? Kan tadi aku nanya sama kakak gimana sih? Oke, ya aku akan ngetes kamu doang. Kita akan berkisah mengenai seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor. Wah, hebat Kak. Kalau misalnya ada cerita sahabat Nabi, pasti hebat tuh. Kenapa sih hebat sih? Iyalah, karena kan sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Pasti ada kebaikannya di situ. Hebat. Yes. Iya dong, Sir. Nggak boleh sombong. Astagfirullahaladzim. Sombong lagi. Nah, Sir. Kita akan cerita mengenai seorang sahabat. Ada yang tahu tadi sahabatnya siapa sih? Ya, tadi sahabat Ansor. Baik, kita akan mulai. Teman-teman yang ada di rumah, ayah bunda yang mendampingi, kemudian bapak dewan guru, dan segenap karyawan SD Pelita, yuk kita akan mulai kisah sahabat Nabi. Siap, Sir? Siap. Silahkan cerita, Sir. Kok aku yang cerita, Kak? Iyalah kamu. Biasanya juga kakak. Kalau yang ini aku kan belum tahu ceritanya. Jadi kakak aja, kakak. Ya, kakak. Siap. Maaf. Mulai. Maaf, Kak. Tadi tangannya kegigit. Ya, nggak apa-apa. Aku maafin. Ya. Tapi nanti aku maafin kalau kamu beliin aku es cendol. Hah? Buat apaan? Buat buka puasa. Siap. Kain yang ganteng. Kacamatanya. Hah? Bukan orangnya sih. Bukan, kacamatanya yang ganteng. Ya, nggak apa-apa. Sir, kita ini sahib. Betul, kita akan mulai. Pada zaman sahabat. Ada teman-teman yang soleh dan soleha, ini terjadi di kota Madinah, Sir. Aku tahu tuh kota Madinah. Apa, Sir? Kotanya Nabi, kan? Betul. Di sana ada apa, Sir? Masjid apa yang terkenal? Masjid Nabawi. Betul? Yes. Teman-teman, di Masjid Nabawi, ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat ingin menunaikan sholat. Dan Nabi seperti biasa teman-teman. Dan lo Sir, adanya di mana Sir? Aku tahu, di depan tempatnya imam kan Kak? Yes, betul. Nah, ketika Nabi berada di posisinya, tadi yang lo Sir sampaikan, ya di tempat imam, seperti biasa teman-teman, sebelum Nabi sholat, itu di depan ya di saf yang pertama itu ada para sahabat senior, ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat Ahlu Badar. Tahu sih Ahlu Badar? Tahu dong, aku kan anak Islam, anak Muslim. Ahlu Badar itu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Yes. Kapan terjadi sih? Bulan puasa, Kak. Sip. Lanjut. Teman-teman, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat untuk menunaikan sholat,
Nah, teman-teman, Nabi bersabda kepada para sahabat, nanti dari pintu sana akan datang seorang ahli surga. Terus datang kah? Ntar dulu, kita lagi cerita nih. Kain lagi cerita. Siap. Diam. Nah, hidungku. Mataku. Nah, diam. Nah, ketika Nabi bersabda begitu, teman-teman, ada seorang pemuda Ansor. Teman-teman, pemuda Ansor lewat pintu tersebut sambil sendalnya itu dituntun atau dituntun. Nah, ini ibarat sendal, teman-teman semuanya nih. Ini sendal ini dituntun oleh sahabat tadi. Dan kemudian sahabat tadi, teman-teman, jenggotnya itu masih basah. Hah, habis basah kenapa, Kak? Karena dia berwudu, Sir. Oh, ya. Nah, kemudian para sahabat bingung. Karena sahabat Ansor ini, teman-teman, nggak pernah dikenal. Dia jarang berkumpul dengan para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, maupun sahabat yang lain. Kemudian, di hari pertama Rasulullah bersabda, para sahabat bingung, teman-teman. Wah, bingung kah? Iya, karena tadi para sahabat berpikir bahwa yang ahlu surga itu adalah yang perang Badar. Yang datang, ternyata sahabat Ansor yang nggak terkenal. Oh, jadi pada bingung begitu kah? Yes. Nah, kemudian teman-teman yang soleh dan soleha, ayah bunda yang mendampingi dan dewan guru, di hari yang kedua, Rasulullah bersabda dengan nada yang sama. Nanti di pintu sana akan ada ahli surga. Kemudian para sahabat melihat ke pintu tersebut dan ternyata, kamu tahu Sir, siapa yang datang? Siapa ya Kak? Lanjutkan nih Kak, aku kan belum tahu. Nah, ternyata teman-teman yang datang itu adalah pemuda yang kemarin, sama. Dia menjinjing sendalnya, kemudian janggutnya masih basah, terlihat seperti seorang yang lesu pakaiannya. Kemudian para sahabat, ngapain lagi Sir? Bingung Kak. Kenapa bingung? Ya karena yang tadi kakak bilang, yang datang kok sahabat itu lagi yang nggak dikenal. Yes, pinter juga nih Lasir ya. Iya kan temennya Kain. Kain pinter juga temen aku. Nah teman-teman, di hari kedua Rasulullah bersabda tadi yang datang sama juga teman-teman, pemuda Ansor tadi. Kemudian Sir, di hari keberapa Sir? Hari ketiga. Yes. Di hari ketiga, Rasulullah bersabda lagi teman-teman, bahwa nanti akan ada ahli surga masuk dari pintu yang Rasulullah SAW tunjuk kemarin itu sama. Akhirnya nggak lama Rasulullah bersabda, muncul lagi pemuda yang tadi. Itu sudah 3 kali dong Kak? Yes, sudah 3 kali Rasulullah bersabda. Dan ternyata yang dituju adalah pemuda yang sama. Nah, akhirnya apa Kak? Nah, akhirnya teman-teman semuanya, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Siapa Sir? Abdullah bin Umar. Sir, teman-teman nih yang di rumah sudah tahu nih Sir, siapa Abdullah bin Umar ini? Karena Sir, SD Pelita itu hebat-hebat Sir, siswa-siswinya, sejarah Islamnya Sir. Nah sekarang pertanyaannya bukan untuk teman-teman yang soleh-soleha di rumah Sir, atau ayah bundanya, tapi aku mau nanya ke kamu Sir. Boleh. Siapa Abdullah bin Umar? Gampang itu mah, itu putranya Umar bin Khattab Al-Faruq. Yes, betul, benar. Nanti aku kasih hadiah. Palingan terima kasih. Enggak. Betul. Teman-teman, Abdullah bin Umar itu adalah putra Umar bin Khattab. Dan teman-teman, tahu keistimewaan Abdullah bin Umar? Jadi Abdullah bin Umar itu teman-teman adalah salah satu dari sahabat Nabi
yang semangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada perbuatan Nabi yang belum dilakukan, itu Abdullah bin Umar semangat untuk mengikutinya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, Abdullah bin Umar penasaran nih. Tahu penasaran? Aku tahu penasaran, keingin tahuan kan? Yes. Jadi Abdullah bin Umar itu pengen tahu apa sih amalan sehingga pemuda Ansor tadi itu ditunjuk oleh Rasulullah, diperkirakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Hebat gak sih? Wah, hebat sahabat Ansor tadi ya kan? Terus apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada pemuda tadi, Kak? Teman-teman, ternyata Abdullah bin Umar itu sengaja main bersilaturahmi bersama dua orang sahabat Nabi. Jadi ada Abdullah bin Umar, kemudian ada dua sahabat Nabi lagi. Jadi ada berapa tuh? Abdullah bin Umar, dua sahabat Nabi. Jadi ada berapa sih? Ada 3. Satunya Abdullah bin Umar, yang keduanya sahabat Nabi. Yes. Nah, teman-teman, Abdullah bin Umar bersama dua sahabat tadi itu silaturahmi, main ke rumah pemuda tadi, ya. Kemudian ngetok pintunya, tok, 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 tok. Terus ada yang jawab nggak sih? Ya ada dong. Siapa? Nah, pemuda tadi, Kain kan yang punya rumah, pemuda Ansor tadi. Yes. Kemudian pemuda Ansor mengetuk, membukakan pintu, dan kemudian para sahabat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah jawab sih. Kemudian pemuda Ansor tadi bertanya kepada sahabat yang 3 tadi, teman-teman yang soleh, yang cantik. Apa? Siapakah Anda bertiga? Ada maksud keperluan apa datang ke rumahku? Bahasanya halus ya, Sir ya? Oh iya, sahabat. Memang kita. Kita juga bukan berarti jadi alasan tidak bisa mengucapkan kalimat yang bagus. Karena adanya Nabi, adanya sahabat, buat apa sih? Buat dicontoh. Sip. Nah, teman-teman, kemudian Abdullah bin Umar bersama dua sahabat tadi itu menjawab pertanyaan pemuda tadi, pemuda Ansor tadi. Wahai pemuda Ansor, kami ini adalah musafir. Kami, minallah, bolehkah kami beristirahat ya selama 3 malam di sini? Sir, tahu jawab pemuda Ansor tadi? Enggak tahu. Ya nggak boleh lah, Kak. Kan dia nggak kenal. Hari ini kamu kurang tepat jawabnya. Ternyata teman-teman, pemuda Ansor yang ahli surga tadi itu memperbolehkan 3 sahabat tadi untuk menginap. Masya Allah. Bolehkah? Kan sahabat Ansor nggak kenal Abdullah bin Umar. Nah, itulah teman-teman. Jadi sahabat Ansor ini nggak punya rasa takut, nggak punya perasaan suuzon, berprasangka buruk sama saudara muslimnya. Oh, akhirnya diizinkan, Kak? Ya kan tadi diizinin. Sama siapa? Sama pemuda Ansor, bukan sama Kain. Tadi yang ngomong Kain. Dah, kan Kain cuma cerita. Oh, makanya dengerin. Nah, teman-teman, kemudian ketika pemuda Ansor tadi mengizinkan 3 orang sahabat bermalam di rumahnya, nah kemudian Abdullah bin Umar sebenarnya ketika ingin silaturahmi pengen tahu amalan hebat apa yang dikerjakan oleh pemuda Ansor tadi, ya, sehingga pemuda Ansor tadi itu dikatakan sebagai ahlu surga. Wah, berarti dia mata-mata. Tidak sih, sahabat-sahabat dulu
itu tidak memata-matai sahabat yang lain. Tetapi apa? Sahabat zaman dulu itu, kalau ada sahabat yang satu punya keunggulan dalam ibadah, itu dicontoh oleh sahabat yang lain. Hah, wow, keren sahabat dulu. Ya. Nah, kemudian teman-teman, di malam pertama, 3 orang sahabat Nabi tadi, salah satunya adalah Abdullah bin Umar, itu meneliti, melihat kira-kira amalan apa ya yang membuat pemuda itu mulia. Ternyata teman-teman, si pemuda ini, sahabat yang mulia Ansor ini, ketika dia sholat Isya, lanjut dengan sholat apa? 2 rakaat, namanya Ba'diyah Isya. Cakep, pinter, yes. Itu langsung tidur teman-teman. Langsung tidur. Sehingga para sahabat yang bertiga itu husnuzon, berprasangka baik. Ah, nih kecapean nih, jadi habis sholat dia tidur. Paling nanti malam dia bangun. Terus malamnya bangun Kak? Oh, ternyata sih dia malamnya nggak bangun. Dia malamnya nggak bangun dia. Sampai beliau itu, pemuda Ansor tadi, bangun sebelum azan sholat subuh. Berarti dia nggak sholat malam, Kak? Enggak. Bahkan para sahabat yang melihatnya pun Abdullah bin Umar, mungkin nih tadi teman-teman berprasangka baik sama pemuda Ansor. Mungkin dia lelah, jadi nggak sholat malam. Nah, kemudian di malam yang keduanya, nih para sahabat yang bermalam atau menginap di pemuda tadi bilang, ini nanti pasti malam ini sahabat kita yang Ansor akan melaksanakan ibadah yang unggul. Ternyata sama aja sih. Maksudnya habis sholat dia tidur Kak? Yes, habis sholat dia pemuda Ansor tadi tidur teman-teman semuanya. Kemudian bangun lagi. Bangun tengah malam Kak? Enggak sih, bangunnya sebelum azan subuh. Hah? Berarti nggak sholat qiyamul lail Kak? Enggak. Nah, di malam yang kedua, para sahabat tahu, oh kok nggak sholat malam lagi nih? Mungkin di malam yang ketiganya teman-teman, sahabat ini akan sholat malam gitu kan. Ternyata pas malam ketiganya sih, gimana Kak ceritanya Kak? Nah, itu hampir sama dengan malam yang pertama dengan malam yang kedua. Habis sholat apa sih? Ba'diyah Isya, dia langsung tidur sih. Bangun-bangun sebelum subuh Kak? Yes, bangun-bangun sebelum subuh teman-teman semuanya. Akhirnya ketika paginya, ini udah 3 malam teman-teman nih, para sahabat tadi yang 3 orang tadi yang mulia, sahabat yang mulia, itu kok ibadahnya biasa-biasa aja ya. Bahkan lebih hebat dibandingkan 3 sahabat tadi. Terus keunggulannya apa Kak? Nanti dulu teman-teman ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Oke. Nah, teman-teman, pas pagi harinya, Abdullah bin Umar bersama 2 orang sahabat tadi, atau 3 orang sahabat tadi yang mulia, itu pamitan kepada tuan rumah, kepada pemuda Ansor tadi. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mewakili para sahabat bertanya, wahai pemuda, sesungguhnya kami ini bukan musafir. Diperkenalkan tuh, satunya Abdullah bin Umar beserta 2 sahabat yang lain. Kemudian, pemuda itu marah Kak? Pemuda itu nggak marah. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan, wahai pemuda Ansor, kami ini adalah sahabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, itu bersabda bahwa akan ada ahli surga yang masuk dari pintu itu, kami kok melihat 3 kali itu Anda yang masuk. Kemudian apa jawabannya pemuda tadi Kak? Nah, pemuda tadi nggak menjawab, cuma dikasih pertanyaan lagi sama Abdullah bin Umar. Sebenarnya amalan apa yang membuat engkau, wahai pemuda Ansor, itu dijamin masuk surga, jadi ahlu surga? Wah, keren. Teman-teman, mau tahu nggak? Aku mah mau tahu, teman-teman. Teman-teman juga mau tahu tuh. Ya, teman-teman ya. Ternyata, teman-teman yang soleh dan soleha, siswa-siswi SD Pelita dan ayah bunda yang mendampingi, dan Dewan Guru secara keseluruhan,
ternyata pemuda ini tidak sehebat ibadahnya seperti sahabat yang lain. Ada satu amalan yang dilakukan oleh pemuda tadi sehingga Allah nih teman-teman, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya itu memuliakan sahabat tadi. Wih, keren nih, keren. Apakah amalannya? Amalannya adalah sebelum pemuda tadi kepalanya nempel di bantal ketika mau bangun tidur, atau sebelum pemuda Ansor tadi mau tidur, ya matanya merem Sir, matanya merem. Ya. Nah, pemuda tadi itu sudah memaafkan teman-teman kesalahan siapapun, baik kesalahan tetangganya, saudaranya, teman-temannya, kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi pas sebelum tidur, pas sebelum matanya merem, ini sahabat Ansor sudah memaafkan kesalahan-kesalahan temannya kah? Betul, tidak hanya temannya, saudaranya pun dimaafkan. Tapi mereka minta maaf gak sama pemuda tadi kah? Enggak, Sir. Jadi ketika ada orang yang salah sama dia dan orang itu belum minta maaf, pemuda tadi sudah memaafkan sebelum tidur. Karena Sir, ketika pemuda tadi memaafkan seluruh kesalahan keluarga, saudara, teman-temannya sebelum tidur, Allah Subhanahu wa taala ridho, Sir. Akhirnya Allah jadikan penghuni surga. Wih, keren. Mantap. Apa, Sir? Sekarang apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Yes, baru aku mau sampaikan. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa ambil 2 pelajaran. Berapa sih? 2. Pertama, kok jadi kamu kan aku. Tadi bilang kamu nggak mau cerita. Oke. Lanjut, Kak. Baik, teman-teman. Yang pertama, pelajarannya adalah jangan malu untuk mengikuti hal yang baik. Apa sih? Jangan malu untuk mengikuti hal yang baik dari siapapun selama itu baik. Bisa dari Rasulullah yang pertama. Bisa dari sahabat. Bisa dari ulama. Bisa dari guru-guru kita. Bisa dari ayah bunda kita. Sama siapa lagi, Sir? Teman-teman kita yang soleha. Wih, cakep. Nah, jadi teman-teman, pelajaran pertama itu, kita silahkan untuk meniru atau bahkan mencontoh kebaikan dari orang lain, selama itu baik. Yang kedua, teman-teman, apa sih yang kedua? Enggak, kakak yang tahu, mangga sok. Terima kasih loh, Sir ganteng. Jadi yang kedua, teman-teman, kalau ingin mulia, salah satu cara untuk dimuliakan Allah, kain ulangi. Salah satu cara dimuliakan oleh Allah yaitu memberi maaf. Wih, keren yang kedua. Kakak keren. Iyalah. Kak, jelasin biar paham. Kamu. Enggak, teman-teman yang di SD Pelita tuh. Tuh. Jangan ngejelasin tuh. Ngejelasin sama kain. Iya, biasa aja. Biasa. Baik, teman-teman. Yang pertama. Pelajaran yang pertama, mencontoh perilaku yang baik. Nah, berarti teman-teman apa? Ketika teman-teman melihat ada contoh yang baik dari ayah bundanya, ikutin. Contoh misalnya, ayah bundanya rajin baca tafsir Al-Quran. Betul. Kalau ayah bundanya rajin baca Quran, kamu ikutin. Kemudian apa lagi, Sir? Kalau ayah bundanya rajin sholat. Ya, itu sudah pasti. Kalau yang perempuan, kalau bundanya pakai kerudung, diikutin. Woi aja. Yang sopan dikit. Yang sopan dikit. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya bundanya keluar rumah pakai kerudung, teman-teman juga harus ngikutin ya. Yang perempuan. Iya, masa laki-laki. Iya, maksudnya jelasin ke situ. Ya.
Iya, jelasin. Besok, ya kamu jelasin deh. Aku diam aja. Ya udah. Ya, oke. Jadi sama. Ketika ayahnya sering rajin ke masjid, nah ini ayah. Ya, kalau rajin ke masjid, anaknya boleh meniru ya. Oh boleh Kak. Itu kan baik. Itu ya teman-teman. Kak, Kain. Ini aku mau nanya nih. Ayah. Aku mau nanya ya sama Oya. Nanya apa? Ini Kain, kalau misalnya ada di rumah yang ayahnya merokok, boleh nggak merokok? Nah itu nggak bagus teman-teman semuanya. Jadi kalau ada perilaku yang tidak baik dari orang tuanya, ingat, jangan dicontoh. Kain, pesen dong buat ayah bundanya di rumah. Nih yang sekarang mendampingin tuh. Mana? Itu. Mana? Tuh. Mana? Itu. Pelan-pelan aja dong. Aduh. Gimana, Sir? Ya itu, kasih tahu sih ya. Aku bukan ustadz. Aku hanya sampaikan kepada ayah bunda. Ayah bunda. Salam kenal dari Kain dan siapa? Nasir. Jadi ayah bunda, anak-anak kita itu adalah peniru yang ulung. Peniru yang ulung. Dia bisa menirukan apa saja sesuai dengan apa yang dia lihat 100% sama. Karena ayah bunda di rumah, yuk ayah bunda, ngapain Sir? Bantu. Biasa aja. Ngapain Sir? Bantu. Biasa aja. Ngapain Sir? Bantu. Shh. Bantu. Biasa aja dong, main gigit aja. Tadi jempol, sekarang ini, entah mau digigit yang mana lagi? Kaki. Waduh, serem amat ya. Nah, ayah bunda, yuk bantu anandanya supaya anandanya itu di rumah memiliki contoh yang baik. Kenapa? Karena setiap anak itu punya gorizoh, punya bawaan. Jadi kalau misalnya ayah bundanya hebat memberikan teladan yang baik di rumah, maka nanti anak-anaknya akan mengikuti teladan yang baik. Bukan begitu Ustadz Losir? Betul. Kok jadi Ustadz? Nah, enggak. Kita kan lagi kisah nih, biar seru. Iya, jadi bunda-bunda, ayah. Jadi kalau misalnya nih, ayah, bunda, hei, dengerin. Jangan hei, hai Ananda, hai ayah gitu. Ya ayah bunda, kalau di rumah Anandanya ada perilaku yang tidak baik, jangan disalahkan dulu. Bisa jadi itu contoh ayah bunda yang tidak baik. Bukan begitu? Yes. Lanjut kedua. Kok kamu jadi ngatur sih? Oke, yang kedua, nih teman-teman, terakhir ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin dimuliakan oleh Allah, ingin masuk surga Allah, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan, aku, semuanya kita ya. Kalau ingin masuk surga tanpa modal, teman-teman, salah satunya adalah teman-teman mencontoh sahabat. Apa sih? Memaafkan. Tadi teman-teman, memaafkan. Kalau ada teman kita, saudara kita, ayah bunda kita, guru kita punya salah, kayaknya ayah bunda nggak punya salah ya? Iya betul. Guru juga nggak punya salah sih? Iya betul. Nah kalau ada teman-teman kita, saudara kita punya salah teman-teman, dan teman-teman ingin masuk surga, yuk maafkan. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita, walaupun teman dan saudara kita belum apa sih? Belum minta maaf, maafkan. Ya, begitu juga ayah bunda di rumah, ketika mungkin ayahnya punya salah, maafkan. Sebelum ayahnya minta maaf, maafkan. Ayah, kalau bundanya punya salah di rumah, maafkan. Kenapa? Karena kita manusia yang apa ya? Yang tidak sempurna. Betul. Yes, kita manusia yang tidak punya kesempurnaan. Kita manusia yang banyak salah, sehingga teman-teman semuanya, yuk kita bersihkan hati kita dengan kita memaafkan orang lain. Teman-teman,
Apa yang membuat hati kita kotor? Pada saat teman-teman. Ya. Apa teman-teman? Yes, pada saat kita tidak memaafkan orang lain, itu penyakit hati untuk kita. Nah, teman-teman semuanya, sebelum ditutup, share. Ya, kamu istirahat dulu deh. Aku mau ini nih, mau ada sesuatu sama teman-teman. Siap. Kamu pamitan dulu. Teman-teman, Kak ini ada sesuatu buat teman-teman semuanya. Teman-teman, sama Kain dulu ya. Aku pamit dulu ya. Yuk. Salam dulu. Oh iya, salam dari Losir yang ganteng. Kapan-kapan kita ketemu ya. Nanti jangan lupa THR-nya ya. THR. Malu tau nggak? Nggak apa-apa. Kemarin baru beli baju. Oh iya, bajunya bolong. Ya kalau nggak bolong bisa dipakai. Pamitan dulu. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti habis ini sama Kain ya. Assalamualaikum. Hebat teman-teman. Dadah Yasir. Dia cepet banget teman-teman. Kemana tuh dia? Wah. Baik teman-teman yang sore dan soreha. Sebelum Kain tutup, oke, Kain akan sedikit teman-teman semuanya dan ayah bunda semuanya. Ini Kain ada air. Teman-teman, kelihatan ya airnya ya? Kayaknya kelihatan nih. Baik teman-teman, ini Kain punya air. Ya, air ini seperti diri kita teman-teman, masih bersih. Ayah bunda, air ini seperti diri kita, masih bersih. Kemudian teman-teman yang sore dan soleha, ya, air yang bersih ini tiba-tiba kotor. Ini seperti diri kita nih. Kalau kita dalam hidup kita nih antara suami istri, ayah bunda, antara anak dan orang tua dan anak, teman dengan teman, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah dengan yayasan dengan kepala sekolah, tidak saling memaafkan, maka dia akan menjadi kotor teman-teman semuanya. Itu kotor ya teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, ketika hati kita ini kotor teman-teman, ini tidak bisa berpikir jernih. Nah, karenanya teman-teman semuanya, Kain bagaimana supaya hati kita bersih lagi? Nah ini teman-teman lihat. Ini air yang kotor, ini masih ada aqua yang kosong. Pada saat kita memperbaikinya teman-teman, ya, Dewan Guru semuanya, anak-anakku, kita sadar nih, oh ternyata aku hari ini bukan menjadi seorang pemaaf, malah pendendam. Tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, insya Allah teman-teman, ketika istighfar, wah lihat, airnya jadi bersih lagi teman-teman. Kemudian kalau teman-teman punya salah kepada ayah bundanya, minta maaf. Minta maaf bunda, aku minta maaf. Kalau teman-teman punya salah sama gurunya, sama ayahnya, ya minta maaf. Minta maaf, astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, kalau teman-teman sering memaafkan, yang tadinya kotor, dan sering memaafkan, nanti hati teman-teman akan bersih seperti ini lagi. Baik, barangkali itu saja dari Kain, Ustadz Fauzi, atau Pak Paus ya. Terima kasih atas waktunya. Langsung ditutup dengan doa atau bagaimana Ustadz? Langsung Pak. Baik, teman-teman semuanya, yuk kita berdoa. Kita berdoa teman-teman semuanya. Semoga apa yang tadi Kain sampaikan punya manfaat untuk Kain pribadi dan buat teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk berpuasa selama 1 bulan. Baik teman-temannya, kita baca istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman tinggal aminkan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi bijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma
كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan kasir kepada Bapak Ustadz Indra Mulyana MPD alias Kain atas siraman rohaninya dan dongeng islaminya kepada kami. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada perkataan atau perbuatan dari kami yang kurang berkenan. Dan tak lupa kami ucapkan pula selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami mewakili segenap panitia mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mau kemari. Emang ada di mana? Pak Pepen, seger banget Pak Pepen, bagi dong. Ada Pak Pepen. Pepennya boleh minta nggak? Karena bukanya dengan bapaknya. Nazla buka pakai apa Nazla? Bukanya sendiri. Ada tangannya. Nazla. Apa ya?